Besok-besok pakai lagu saya kali opening. Siap. Kalau mau dinyanyiin lagunya bala-bala kali. Pelit banget lo nggak pernah nyanyiin lagu gue. Tapi bagus dia lagunya. Arti sahabat. Emang sahabat itu penting untuk kehidupan semua orang ya. Tapi terpenting juga adalah memilih sahabat yang benar-benar baik dan membawa kita ke pergaulan yang baik juga. Betul. Biasanya kalau kita salah pilih, suka curhat kita suka kebongkar. Pengalaman sama siapa? Karena sahabatnya mulutnya rempong. Makanya jangan temenan sama ember. Ih, gue selama ini temenan sama gayung. Oh, nenek gayung dong. Keren banget. Tapi ya di tengah kegembiraan kita sekarang ngumpul-ngumpul ini ya, ada keprihatinan juga nih. Karena kan kita tahu lagi-lagi ada selebriti Indonesia yang prihatin, ngapa mukanya nyengir? Itu emang giginya begitu, gila. Lo bilang dia nyengir. Orang lagi prihatin, nyengir aja. Nggak, jadi kan emang mungkin juga semua teman-teman pemirsa juga udah denger ya tentang Mas Tesi yang terkena kasus narkoba dan saat ini sedang berada di rumah sakit karena kondisinya. Betul sekali. Kita ingin tahu seperti apa sih kondisi terakhir dari Mas Tesi. Untuk itu kita akan hadirkan sahabatnya. Sahabat dekat. Dekat sekali, termasuk juga salah satu personil dari Sri Mulat. Betul ya. Sekali. Langsung aja kita sambut Mas Tarsan. Hai. Emang dasar ya, udah suruh masuk, kaki dia mundur lagi. Ya, kalau sama Ayu Ting Ting perasaan saya tuh maju mundur aja. Oh, Syahrini kali yang cantik. Orang terkenal Ayu Ting Ting, Tarsan juga ada kepanjangannya. Ada apa? Tarsan Tong Tong. Tong. Om Tarsan. Iya, saya. Aduh, sayang lagi. Mas. Single. Lagi single. Nah, udah tahu kami di sini juga mau. Indra, ya. Dia lagi nggak ngerti aja. Kenapa? Rata-rata cewek itu kalau udah deket sama Tarsan aja, rezeki karirnya nanjak. Rezeki karir nanjak. Yo. Panjang umur lagi. Amin. Amin ya. Tapi Mas Tarsan sehat kan ya? Sehat banget kalau dia kelihatan. Kita mungkin semua juga pemirsa penasaran nih sebenarnya. Mas Tesi itu kondisi terakhirnya gimana sih Mas? Ya, kemarin saya melihat dia sudah bisa duduk. Oh udah. Jadi saya ke rumah sakit. Lalu tadinya tengkurup doang gitu Mas? Dulu miring aja. Begini aja. Oh, celentang. Karena apa ya? Karena minum obat pembersih itu, jadi tenggorokannya itu agak luka. Aduh. Kalau nggak salah sampai ke lambung sedikit. Jadi dari sekarang awal tanggal 23 sampai kemarin itu dia masih nggak pernah kemana-mana. Nggak bisa ngapa-ngapain. Makanannya aja selain infus. Jadi berapa hari, 2 hari yang lalu itu lewat selang hidung langsung kalau nggak salah. Begini kalau nggak salah. Iya. Masih bisa diajak bicara kah? Nggak boleh bicara. Kalau bicara sakit. Jadi kita menggunakan ya bahasa komunikasi atau bahasa Tarsan. Bahasa tubuh aja ya. Loh itu apa artinya? Kok gitu? Jadi saya datang dalam keadaan sedih, ikut prihatin. Ikut prihatin yang pasti ya Mas ya. Cuma ini jadi ngomongin lagi masalah narkoba nih Mas ya. Kok kayaknya maaf nih sering banget kejadian kok ya pelawak gitu yang kena ya. Iya, baru untuk teman-teman kita orang dekat terutama 4 ya. Ada pelawak, ada penyanyi, ada banyak artis. Banyak juga ya, 4 loh. Banyak. Yo. Kalau pelawak berapa ratus di sini? Enggak sedikit juga ya. Saya kira sedikit juga kalau dipikir 4. Contoh begini, kasus perceraian di Indonesia tuh berapa jumlahnya? Banyak. Amat. Ini contoh, tapi satu Ayu Ting Ting dunia semua tahu. Itu karena Ayu ini bukan sembarang perempuan. Ya makanya saya ingin deket duduk. Susah dah ya. Si Om Tarsan lucu loh ini. Mas maaf loh Mas, ini kita lagi serius banget nih Mas. Mas nggak bisa serius. Ini nggak bisa gini, kalau gini kan saya maaf. Sri Mulat.
Lucu loh. Sri Mulat, Dogon ya. Nah, kalau masalah pelawak sendiri, Mas, banyak yang bilang gini loh, bahwa pelawak ini punya pressure atau tekanan yang sangat tinggi untuk selalu lucu di setiap kesempatan dan di depan banyak orang. Makanya kenapa banyak di antara mereka yang depresi. Jadi stres sendiri gitu Stres ya, sendiri, karena saking banyaknya mikirin lawakan apa nih yang harus larinya ke narkoba, bener Mungkin nggak? saya kira nggak bisa meminit tentang jiwa ya. Kita bisa menghibur orang, tapi yang lebih penting harus bisa menghibur diri sendiri. Keren. Kalau kita punya sifat bersyukur, ya kita tetap harus bersyukur dong. Kalau namanya nggak puas itu banyak. Dia punya mobil 3, saya punya 1, sakit hati. Nggak boleh seperti itu. Kita syukuri apa yang ada aja gitu. Bersyukur intinya ya, sama rezeki yang Bersyukur. dikasih. Kalau nggak bersyukur, wah ya sedih. Kita ngehibur penonton, nggak tertawa, itu memang resiko. Apalagi sampai lo, kalau penontonnya pulang, loh. Kan Iya, benar. ya pulang lebih baik daripada penonton nggak pulang, kan begitu kan. Iya, bisa Masa aja. penontonnya nginep ya, kasihan iya. juga. Mas Tesi itu pribadinya seperti apa sih, Mas? Kalau kita lihat di layar kaca, kita kenal Mas Tesi ini kan lucu, menyenangkan gitu ya. Jadi tes itu memang di panggung bencongin ya, jadi waria. Tapi hatinya tuh dia apa? Periang gitu dia itu. Banyak canda juga. Yang itu bukan kedinginan. Meriang. Lucu juga ya. Mau dong sekali-sekali tajak ngelawak ya, mau ya. Tapi kawin siri dulu. Jangan kemana-mana, kita lihat apakah Ayu Ting Ting akan menerima lamaran dari Tarzan sesaat lagi di Ada-Ada Aja. Syukuri. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Ayo, silakan lanjut. Diterima nggak jadinya itu tadi? Apaan? Itu tawaran dari Mas Tarzan. Nih sama yang itu aja tuh. Sorry lo bercanda, maaf ya. Maaf. Saya terima nih kan. Hai. Aduh, ini ya luar biasa ini memang nih. Jangan sama yang Lucu ini, loh. Mas. Jangan. Sama Mendingan sama siapa yang ini dong? aja nih. Jangan. Ini lebih modern. Aduh. Lebih cantik. Mas, ini lebih cantik. Berbakat. Mau dong. Lebih Kaya raya. seksi. Seksi. Langsung kita sambut. Oke. Miss Sosialita. Siapa namanya tadi? Ayah, Sosialita. Miss Sosialita. Saya tahu ibunya ini tetangga saya. Penanan, Mas. Ini orang Tempur, Kabupaten Malang di Kepanjen sana. Iya loh. Namanya Miss Sosialita. Di sini Sosialita. Aslinya Sukini. Akunya Sosialita, panggilannya Sukini ternyata namanya. Dek, ojo ngono ta ya. Nama Sukini, muka kok gitu? Nama boleh desa tapi muka kan kutha loh. Dan yang penting rezekinya modern ya. Rezeki modern. Amin. Enak dong kalau udah kenal ibunya langsung aja hamar sikat. Lamar sikat. Yang disikat kemarin bukan aku, ibuku malah. Ya, biasanya kalau Lucu Miss loh ini Sosialita saya. hadir tuh membawa sesuatu. Kali Oh, ini iya. membawa apa? lihat baunya konde. Enggak. Ini orang-orang fakta nyata ya, orang-orang KPKP. Cuma kan dino iki ngerti ta? Hari ini Iya. saya penerjemah. Ya. Dino iki kan ada kerumunan. Ini bagus apa? pakai sari tilawah, ini bagus. Bukan, tilawah lagi. Ini kan ada berita menyedihkan kan Pak ya, akhir-akhir ini kabarnya kan Om Tesi kan Ya. sakit sekarang ya kan. Nah ini dia itu mendapatkan support nih, support banyak orang, di Twitter juga banyak support, di Facebook juga banyak support. Ya. Nih salah satunya ada artis kita, Jupe, dia juga ngomong di Twitternya dia itu kalau dia mendukung cepet sembuh akan Om Tesi gitu. Makanya nih di sini nanti ada Twitternya. Coba kita lihat ya, ini tweet dari Julia Perez. Nah. Om Tesi, stay Stay strong strong, ya, ya. we love Love you. you. Di tanggal 29 kemarin ya, memberikan. Pakai bahasa Jawa juga ya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Jawa. Ada lagi nggak ya?
Terus ada juga ini di Facebooknya Ustadz Arifin Ilham, dia juga ngupload foto nih Pak. Dia itu Iya, saya juga lihat tuh fotonya. Iya. Dia ngupload foto kalau dia ngejenguk Om Tesi. Oh, ini dia pada saat Ustadz Arifin Ilham hadir ke Mas Tesi yang sedang dirawat saat ini dan masih dirawat ya, ini Mas, beberapa hari yang lalu. Kalau Jupe kemarin saya antar besok Tesi kemarin sore. Tapi kan kondisinya semakin membaik kan ya? Baik, sudah bisa setengah duduk begitu. Oke. Hanya nggak boleh bicara aja. Pertanyaan banyak orang itu adalah sebenarnya penyebabnya, Mas. Kalau narkobanya oke lah, banyak faktornya. Tapi bahwa beliau memutuskan untuk meminum cairan itu, menurut Mas Tarsan kenapa? Jadi kalau itu ditanyakan, saya kira tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang. Agak susah ya. Susah juga. Rumput agak goyang susah ditanya. Masa kita nanya begini? Ya kan? Ini bergoyang ya. Rumput susah. Kita susah juga. Kenapa sampai senekat itu Tesi? Jadi ya sangat kecewa temannya itu. Tapi mungkin Tesi juga lebih kecewa lagi ya. Jadi nggak bisa menjawab sebabnya apa. Ada yang disampaikan nggak sama Om Tarsan waktu pas ngejenguk? Mungkin ada kata-kata Tesi yang pernah dikeluarin? Nggak. Sementara ini Tesi itu memang nggak boleh bicara. Jadi kalau bicara katanya sakit, selangnya masuk tenggorokan. Jadi memang nggak bisa bicara sama sekali ya? Nggak boleh bicara. Nggak boleh bicara. Karena kalau untuk bicara sakit. Karena bayangin ya, minum apa itu? Obat pembersih. Kalau support dari teman-teman di Sri Mulat sendiri seperti apa, Mas? Oh jelas, berdoa untuk keselamatan dan kekuatan. Kunci di kekuatan itu. Jadi jangan menyerah, resiko harus dipertanggungjawabkan. Dengan harapan ya jangan sampai terlalu diberatkan juga. Itu doanya anak-anak tuh begitu. Iya sih. Tapi kan terkadang gitu. Ketika urusannya dengan narkoba nih banyak yang bilang ada yang mendingan ya harus dikasih faktor jerak gitu. Jadi dimasukkan ke penjara. Ada yang bilang direhab aja. Kalau undang-undangnya tuh direhab kalau nggak salah itu. Jadi nggak sampai di penjara. Tapi nggak tahu juga. Ini kita juga hukum tuh kadang-kadang ya begitulah. Kira-kira Mas Tesinya mau nggak tuh Om kalau misalnya setelah sembuh gitu ya ikut rehabilitasi? Loh, itu harus. Kalau punya ketentuannya kepolisian yang ngomong mesti harus. Kalau enggak kan ya repot juga. Kalau polisi yang ngomong, kita dipanggil aja repot. Panggil sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, 3 kali dipanggil nggak datang, dipaksa. Jadi polisi aturannya seperti itu. Kalau diundang lain lagi, undang boleh datang boleh enggak. Tapi kalau dipanggil polisi dan ketentuan dari sana, polisi menjalankan undang-undang. Dan memang rata-rata orang mengatakan teman saya itu kalau memang benar Tes itu pengguna, ini benar-benar diselamatkan oleh polisi Tes ini. Ini kata Doyok seperti itu. Doyok waktu ketangkep bukan begitu. Saya diselamatkan oleh polisi. Kalau sampai saya nggak ditangkap, mungkin saya akan nyabu terus. Mungkin saya sudah mati, harta benda saya sudah habis. Ini hikmahnya untuk ke depan. Masih ada hikmah dari semua kejadian itu yang kita harapkan tentunya ya. Hanya jangan coba-coba, jangan istilah saya korban, jangan mengorbankan diri. Itu. Jadi nyoba sekali, selanjutnya mana lagi? Itu pasti. Jadi buat generasi muda terutama yang ada di luar sana nih pesannya Mas Tarsan gimana supaya menjauhi narkoba? Ada pesan nggak? Ya jangan coba-coba. Lihat aja korban-korban itu seperti apa. Badannya rusak, banyak matinya daripada enggak, terutama harta benda. Kalau ingin tahu secara mendetail, pertama tanya ke BNN, kedua kalau ingin tahu museumnya, ada museum narkoba yang belum lama ini dibuka, itu miliknya Pak Endro Priyono. Dan saya selaku anggota Granat juga ikut menyaksikan pembukaan itu. Kita lihat korban-korban itu seperti apa, itu komplit di sana itu. Karena memang ketika narkoba ini yang kena bukan diri sendiri aja, tapi keluarga, orang sekitar, semuanya jadi berantakan gitu. Jadi pencegahan dan dikasih tahu resiko dan bahayanya narkoba itu di sana tuh ada. Yang menggunakan seperti ini, yang enggak seperti ini. Supaya tahu aja. Kalau enggak ya itu, jangan coba-coba itu. Jangan coba-coba merusak diri sendiri. Kalau shabu-shabu ya mendingan yang sayuran direbus itu loh, sehat, ya kan? Shabu-shabu Kak, iya benar. Jadi cari yang sehat aja lah, olahraga, senang-senang, sehat, kelihatannya juga kece ya Mas ya. Nih Mas Tarsan lihat, usia udah muda. 150 masih. Bukan 150. Salah, 155 gitu. Oke, buat Sri Mulat sendiri dong Mas. Muncul lagi gitu loh, ngumpul bareng gitu semuanya. Ya, semua itu kepingin muncul lagi. Pertama, kita sering tampil nggak berani menggunakan Sri Mulat tanpa seizin Juju. Oh iya. Kalau umpamanya ini global ini mau ngundang, dulu pernah kan? Sri Mulat di Global TV. Pernah.
Nah, ini kalau diundang lagi seneng ngumpul sama teman. Oh, asik ya, kita Itu tungguin namanya nanti. kode tuh, Kode tuh, kode. Tapi kita sadar diri, pemain-pemain yang lama itu memang di kamera itu kurang bagus. Jadi ukiran Jeporonya tuh agak Jadi harus ada yang muda-muda. Tanpa ada yang muda-muda itu kesegarannya itu nggak ada. Kok dibilang ukiran Jepara? Enggak, wong kulitnya bagus. Itu kayak di Wiron itu. Ini Kayak batik di Wiron. Tua nggak apa-apa, kiriput nggak apa-apa, tapi yang penting rasanya, Bung. Ayo, mau coba? Oke, pesan terakhir mungkin ada yang mau disampaikan sama Mas Tarsan kepada pemirsa yang saat ini sedang nonton, mungkin juga fansnya Mas Tesi yang sekarang juga ikut prihatin gitu mewakili. ya Mas ya. Jadi untuk Mas Tesi, sabar, tabah. Apapun yang terjadi ini adalah resiko dari satu perbuatan. Saya mendoakan yang lebih penting pertama sehat dulu. Ya. Soal lain-lain kita bicarakan ke sana. Untuk generasi muda, jangan coba-coba kalau tidak ingin celaka. Ini aja pesan saya. Itu yang terpenting ya. Dan ngomongin masalah generasi muda, ngomongin masalah remaja, itu memang saat yang sangat penting sekali ya untuk seperti apa mereka nanti ke depannya sebagai orang-orang dewasa. Nah, kita akan segera kembali untuk ngobrol dengan lebih seru lagi nanti tentang remaja sama orang tua, komunikasinya tuh harusnya seperti apa sih, terutama di dunia yang sekarang ini sudah sangat berkembang teknologinya. BKKBN akan hadir saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ada Aja. Yes, kembali lagi di Ada Aja. Dan satu hal yang kita mau bahas di saat ini, kita tahu ya perkembangan teknologi, terutama informasi itu luar biasa banget canggihnya gitu. Komunikasi itu sekarang semakin canggih dan semakin gampang. Tapi pastinya untuk setiap hal tuh ada dampak positif sama negatifnya. Nah, untuk remaja nih terutama ketika menghadapi kemajuan teknologi yang sedemikian canggihnya, gimana ya cara mereka untuk bisa terhindar dari hal-hal yang negatif? Ini kayak penonton saya sukanya kalau browsing yang aneh-aneh nih. Kelihatan mukanya, ya kan? Pasti yang aneh-aneh yang dicari. Nah, kayak gitu. Nah, kita harus bahas nih gimana seharusnya komunikasi yang terjalin antara orang tua sama remaja, terutama di zaman yang sedemikian canggih kemajuan teknologinya. Untuk itu kita akan ngobrol di sini bersama dengan, nah ini yang cantik sudah hadir di sini. Mbak, apa kabar? Boleh kita berikan tepuk tangan untuk dokter Anda, Oki Asokawati, MSI. Dan nah, Bapak yang ganteng ini ya, Kepala BKKBN Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD, SPGK. Kita berikan sambutan tepuk tangan dong. Pak Fasli sehat ya? Mbak Oki sehat ya? Indra juga, sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun yang sakit biasanya hati, Pak. Hati ya, dan saku juga. Dan saku ya. Tapi kita ngomongin masalah remaja dulu nih Pak. Kalau menurut Bapak sendiri ya, gimana perkembangan remaja Indonesia saat ini? Ya. Jadi kalau kita mengikuti definisi WHO, remaja itu adalah umur 10 sampai 24 tahun belum menikah. Saya masuk. Aku masuk. Kan? Aku remaja. Iya. Aku remaja senja. Wah, itu dia. Oh, itu berarti umur 10 sampai 24 tahun belum menikah. Itu remaja. Remaja. Nah, jumlah mereka itu saat ini sekitar 65 juta. Bayangkan. Wow. Jadi hampir 3 kali penduduk Malaysia bagi kita remaja aja baru. Berarti produktif ya nantinya ya. Ini akan menjadi masa depan. Demografi. Betul. Nah, mereka ini tentu mempunyai peluang-peluang tapi juga tantangan-tantangan. Ya. Kita yakin bahwa remaja kita bisa lebih siap di ke depan. Karena pertama dibandingkan dengan orang tuanya, mereka lebih terdidik. Iya. Mereka punya informasi yang lebih banyak, Setuju. termasuk IT. Benar kan? Benar. Nah. Ini banyak yang pernah ngajarin orang tuanya cara pakai HP? Jelas. Ya. Pernah Kita ini ngajarin. agak gaptek, mereka ini canggih. Benar. Nah, jadi keleluasaan menerima informasi. Ya. Kemudian juga mereka tidak lagi terkotak-kotak di daerah mereka, di negara mereka sendiri. Mereka sudah bicara secara global. Dengan cepat dia bisa mendapat informasi dari luar dan memberikan informasi kepada mancanegara. Ya. Nah, tapi mereka juga harus hati-hati karena tidak semua yang mereka peroleh itu bermanfaat untuk mereka. Malah ada yang bisa juga membahayakan. Setuju. Salah satu penggunaan teknologi informasi tadi. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa memilih-milih atau bisa melihat tapi punya ketahanan untuk bersikap dari informasi yang kita lihat, untuk tidak jatuh kepada hal yang tidak baik,
maka sebagian dari remaja kita itu bisa jatuh pada hal-hal yang tidak diharapkan, yang bisa membuat masa depan mereka itu bisa jadi pudar. Nah, itu malah bisa terlempar keluar dari jalur yang mereka rencanakan. Ya. Berarti tuntutan untuk orang tuanya sekarang ini semakin berat gitu. Iya, karena bahasa mereka harus mengerti bahasa anak muda. Mereka jangan sampai juga mendoktrinasi, memakai saya dulu, padahal sekarang sudah beda. Udah beda zamannya ya. Betul. Bener. Tapi juga diperlukan kemampuan bagaimana berdialog dengan remaja di dalam masa pancarobanya, yang mereka menerima informasi yang banyak. Orang tua, kalau biasanya orang tua tertinggal, tapi harus ada upaya untuk sabar, memahami dulu anak-anak muda ini, melihat. Kemudian kalau ada dialog-dialog harus dibangun berdasarkan kebiasaan dan cara berdialog anak muda gitu. Nah, Mbak Oki nih mungkin juga punya pengalaman. Kalau Mbak Oki selama ini gimana untuk menghadapi remaja Indonesia gitu ya? Iya. Menurut Mbak, apakah orang tuanya ini yang harus turun dalam arti kata nih? Orang tuanya gaul dong, orang tuanya bikin Twitter dong, orang tuanya main Facebook dong, supaya tahu apa yang dimainin sama anak-anak remajanya, atau malah justru di luar aja jadi pengamat? Iya. Saya rasa yang dijelaskan oleh Pak Fas itu sudah bagus ya, dan yang tadi Indra sorot juga sudah sangat bagus, bahwa orang tua juga harus main Facebook, orang tua juga perlu punya Twitter, orang tua juga perlu tahu Instagram, begitu ya. Karena contohnya saya punya putri, Allah menitipkan kepada saya seorang putri, dia belajar di luar. Ya saya bisa tahu perkembangan dia melalui Instagram. Oh gitu. Karena saya follow dia gitu. Oh, di stalking sama mama sendiri ya. Di stalking sama mama sendiri serem juga ya. Sebagai orang tua memang harus mengikuti apa yang sedang terjadi. Dan Indra, menariknya bahwa Indonesia ini negara yang pertama terbesar dalam hal penjualan gadget, terutama handphone. Oh iya. Nomor 2 baru Vietnam terkait dengan Asia ya. Artinya memang negara remaja-remaja kita ini memang mereka sangat aware sekali untuk dunia dalam genggaman itu. Benar. Dan pengguna internet salah satu 3 besar dunia kan. Dan banyak kasus-kasus kan perempuan-perempuan, anak perempuan yang hilang karena kenal sama temannya di Facebook. Oh iya. Terus tiba-tiba 3 hari hilang. Itu. Jadi maksud saya disinilah komunikasi antara anak perempuan terutama ya anak laki juga. Mempunyai komunikasi yang baik dengan ibu dalam hal ini ya, dengan bapak juga, tapi kan lebih banyak di rumah itu ibu begitu. Jadi dalam berkomunikasi memang diharapkan orang tua tidak hanya berkomunikasi, hanya memberikan nilai-nilai, nasihat, petua, tapi cobalah untuk menjadi teman, cobalah untuk mendengar begitu. Jadi itu kontribusi orang tua nih untuk perkembangan anak-anak remajanya mereka, bentuknya adalah seperti itu tadi ya, perhatian. Kemudian juga bimbingan, jadi teman. Iya, karena remaja itu dalam kondisi yang kepribadiannya sulit. Mereka masa anak-anak belum hilang benar, karena kan 10 sampai 24. Iya, benar. Jadi masa anak-anaknya belum hilang benar, sementara dewasa juga belum gitu. Dan ingin selalu mencoba yang baru. Selalu ingin mencoba yang baru. Apalagi yang menantang-menantang. Benar nggak yang di sini remaja-remaja nih, ya kan? Betul ya. Sukanya tuh nyoba hal-hal baru, menantang, setuju tuh ya. Nah itu tadi kalau kontribusi orang tua. Kalau kontribusi BKKBN sendiri nih Pak, untuk perkembangan remaja Indonesia itu seperti apa? Jadi karena menyadari remaja ini kan lebih percaya dengan temannya daripada orang lain. Betul kan? Setuju. Lebih percaya dengan teman kan? Nah, yang masih remaja ya. Masih remaja. Jadi kita memberikan program untuk remaja berbicara dengan temannya. Namanya program Generasi Berencana. Wah, keren. Ya. Salam genre Pak. Salam genre. Jadi salam ini adalah zero, tidak boleh ada toleransi terhadap apa? Jangan menikah terlalu muda, perkawinan usia dini. Jangan menikah terlalu muda. Dan tentu jangan melakukan hubungan seks yang tidak sehat dan tidak yang tidak sesuai dengan agama. Betul. Jangan terkena narkoba. Dan jangan terkena HIV/AIDS. Oke, jadi itu hal. Jadi mari salam genre. Salam genre semuanya. Wah, tidak boleh ada toleransi. Jadi kita latih mereka sebagai pendidik sebaya. Pendidik sebaya untuk mengajak teman-temannya. Bagus ya itu. Nanti kalau ada temannya yang sudah agak bermasalah, sebagian dari mereka ini menjadi konselor sebaya yang memberi nasihat,
mengajak lagi kepada hal-hal yang baik. Keren, karena yang ngajakin remaja juga seumuran, bahasa mereka sama, cara mereka juga sama, jadinya lebih masuk ke pikiran mereka ya Pak. Dan lebih mudah dan lebih dekat dan bisa tiap sebentar dia berhubungan. Tapi kita ngomong-ngomong dari ini kesannya tuh remaja ini makhluk yang luar biasa, yang bener-bener kayaknya, waduh, harus ditangani dengan sangat hati-hati sekali ya Mbak Oki ya. Nah sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan seorang remaja? Kalau dilihat sebagai sisi psikologisnya gitu ya. Apa aja sih Mbak? Iya, tadi Pak Fahsi sudah mengatakan bahwa peer group, teman-teman mainnya. Teman-teman main, iya, penting. Itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman yang memang bisa membawa masa depan kita lebih baik. Iya. Ya, karenanya tadi juga Pak Fahsi sudah mengatakan program dari genre ini konsulennya ataupun pembimbingnya ada sama teman. Iya, karena remaja itu lebih tertarik kepada teman-temannya daripada sama orang tuanya. Ketika misalnya ada acara disuruh milih, mendingan pergi sama teman-temannya daripada sama orang tuanya. Jadi teman itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah informasi apa yang masuk. Ya, nah jadi saya senang sekali ada saja ini selain tadi yang fun, yang seru, tapi juga ada kerjasama dengan BKKBN. Keren dong. Iya. Ngomong masalah informasi tadi, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, informasi sekarang ini udah semakin canggih banget. Komunikasi anak sama remajanya, mereka harusnya gimana ya? Temukan jawabannya saat lagi. Tetap di ada aja. Kembali lagi di ada aja, masih ngobrol di sini bersama dengan Bapak Fazlil Jalal dan juga Mbak Oki Sokowati ya. Kita ngomongin tadi tuh masalah remaja sama orang tua. Sebenarnya hubungannya gimana sih di tengah zaman yang gokil, canggihnya luar biasa ya sekarang ya. Mau informasi apa aja tinggal pakai jempol Jack, sekarang tek selesai ya kan. Mau terhubung dengan siapapun di dunia manapun, maksudnya di belahan dunia manapun. Dunia lain mah nggak bisa ya, agak susah. Maksudnya di ujung dunia manapun tuh bisa dengan handphone gitu kan, dengan ponsel, dengan apapun itu gitu. Nah itu yang terpenting sebenarnya, karena ini ada yang negatif, ada yang positif juga. Gimana cara milahnya itu ya Pak ya, PR-nya ya sebenarnya. Nah kita ngomongin masalah perbedaannya dulu nih. Kalau remaja zaman dulu, zaman Bapak remaja, Bapak remaja dulu sama sekarang bedanya apa tuh Pak? Pertama kita informasi masih terbatas ya. Jadi kita hanya tahu dari teman. Kadang-kadang kalau ada dana pergi ke kota besar, lihat bagaimana gaya hidup mereka. Bapak di mana dulu Pak? Saya di Sumatera Barat, di sebuah kota di Padang Panjang. Di Padang Panjang, luar biasa enak itu makanannya. Kemudian kita lihat foto-foto majalah, waktu itu majalah Aktuil misalnya, langsung kelihatan angkatannya ya Mbak. Jadi dulu tuh gitu ya, remaja jadi tuh nanti celananya gitu. Cubrai, karena itu model rambut gondrong gitu kan. Karena itu modelnya waktu itu. Gaulnya kayak gitu. Gaulnya begitu itu. Oke. Terus sekarang kan udah beda. Sekarang informasinya lebih dasar. Banyak rayuan-rayuan juga, tapi banyak juga yang positif, yang memperkuat remaja, sumber belajar luar biasa. Model-model baik, ada contoh-contoh yang baik dari anak-anak remaja yang bisa memberi inspirasi gitu. Emang itu emang ada bedanya. Berarti penanganannya pun beda dong ya dulu sama sekarang ya. Betul. Seperti dan yang setiap tadi masa itu kan beda. Betul. Karena itu didiklah anak-anak Anda sesuai dengan zamannya, kata Khalil. Itu yang terpenting ya. Oke, Mbak Oki. Kalau ngelihat seperti ini ya, pesatnya teknologi sekarang nih, dampak psikologisnya untuk anak-anak remaja tuh kayak apa sih Mbak? Berat menurut saya, Ndra, karena mereka itu kan lalu ingin jadi seperti itu. Perempuan-perempuan, katakanlah ya, jadi ingin terkenal, jadi ingin cantik seperti itu. Yang cowok-cowok juga jadi ingin seganteng itu. Saya seneng Indra sebagai host di sini, mudah-mudahan bisa sebagai tokoh identifikasi bagi remaja-remaja. Dalam arti kata, fun oke, tapi serius ngebahas dengan BKKBN bisa. Karena remaja itu perlu tokoh identifikasi dengan siapa dia bisa relate gitu kan. Karena kalau misalnya dia salah menokohkan seseorang, itu bisa membahayakan. Nah karenanya tadi sekali lagi komunikasi dengan orang tua sangat penting. Dan remaja itu mereka melihat orang tuanya bikin apa daripada apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Jadi kalau memang orang tuanya itu mempunyai sikap yang terintegritas bagus, orang tuanya itu juga mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan, insya Allah anaknya juga bisa mengikutinya. Setuju. Begitu ya. Kasih contoh berarti. Kasih contoh berarti. Nah jadi memang sekali lagi remaja ini berat karena mereka ingin tampil. Nah sekarang perlu juga diberikan kepada remaja nilai-nilai hebat remaja itu seperti apa sih? Apakah hebat itu yang kaya raya? Apakah hebat itu yang populer?
Apakah hebat itu yang cantik? Apakah hebat itu yang seksi? Apakah hebat itu yang maco? Itu yang harus dijelaskan kepada mereka. Nah, bahwa yang hebat itu kalau dia punya prestasi positif bagi lingkungannya. Nah, itu yang harus diberikan. Nah, penting itu ya. Oke, ini ngomongin masalah perkembangan teknologi, benar tuh Mbak Oki. Saya suka banget poinnya, bahwa ternyata ini bisa dijadikan juga tempat untuk berprestasi. Karena sekarang kita lihat juga banyak remaja Indonesia juga yang akhirnya berkibar di dunia internasional karena era internet ini gampang banget ya. Betul. Mereka berkarya di Vine gitu kan, masukin video-video atau di Instagram. Ternyata ada dilihat sama orang luar, ditawarin lah untuk bikin animasi dan lain-lain. Itu kan emang keren sebenarnya, bisa ya Pak ya? Betul. Bisa kan ya berarti? Dan banyak anak-anak kita, dia siang itu kayak ngantuk-ngantuk aja dan kaya kan. Orang heran nih, dari mana kayak tahunnya dia buat program. Nah, jual kerjanya program. malam. Iya benar tuh. Kirim keluar, dibeli oleh berbagai perusahaan. Orang nggak tahu bahwa dia punya kreativitas yang luar biasa. Dan banyak anak-anak kita di industri kreatif ini luar biasa sebetulnya. Nah, satu lagi Ndra, untuk remaja, ini adalah dalam hal pemakaian waktu luang. Gawat nih. Kenapa ya? itu, Mbak? Misalnya anak sekolah atau pulang sekolah kan waktunya luang banyak. Apa yang akan mereka kerjakan? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Apakah waktu luang itu betul-betul 20 berapa jam katakanlah dengan handphonenya itu, gitu, ngecek Twitter terus. Atau kemudian dia bagi dengan olahraga, dia bagi mungkin dengan bergaul dengan teman-temannya. Itu yang perlu diperhatikan juga, waktu luang itu. Waktu luangnya anak-anak remaja. Kalau dari BKKBN ya, Pak Fazli, jadi ini sebenarnya cara untuk menghindari remaja-remaja ini akhirnya terjerumus ke kenakalan remaja, terutama karena informasi teknologi, itu apa? Ya, memang ada data-data tentang kenakalan, tawuran, ada data tentang narkoba, ada data-data tentang hubungan seks sebelum nikah dan itu. Tapi kalau kita lihat jumlahnya dari 65 juta itu masih kecil. Jadi kita harus jangan sampai menduga bahwa bagian terbesar remaja kita itu bermasalah. Cuman kita kan tidak rela satupun anak kita yang jahat. Nah, karena itu mari kita lihat bakat anak-anak remaja kita itu kan bervariasi. Kalau menurut Howard Gardner itu kecerdasan itu 10 macamnya. Dan anak-anak kita selalu punya kelebihan. Dia selalu bisa menjadi pemuncak di dalam kecerdasan yang berbeda tadi. Tugas kita adalah menemukan potensi bakat minat mereka, memupuk itu, menyalurkan sehingga dia menjadi yang terbaik di bidangnya. Tidak harus semuanya jadi ahli matematika. Mungkin dia jago musik. Keren. Mungkin dia jago animasi. Jadi presenter. Mungkin dia jadi presenter, ya kan? Jadi presenter yang ganteng banget gini kayak itu. Karena itulah BKKBN mencoba melalui genre itu mengajak dia, misalnya kita memfasilitasi mereka membuat film dalam Junior Eager Award. Ada. Kita latih dia. Kemudian idenya gimana? Kemudian poster. Kemudian bagaimana mereka juga nge-rap. Tapi pesan-pesannya dibuat sedemikian rupa. Jadi kemudian bagaimana kalau dia futsalnya tapi ada sebelum futsal ada dialog dulu tentang bagaimana mereka menyiapkan masa depannya. Jadi kita harus masuk dengan berbagai kesenangan-kesenangan dan bakat stamina remaja itu. Nah, kita menghimbau mudah-mudahan orang tua, lingkungan sekitar dan sekolah itu betul-betul sabar untuk menemukan bakat, minat dan potensi dan memberi peluang agar mereka mengekspresikan seluas mungkin dari bakat, minat dan potensi yang berbeda-beda tadi itu. Karena nantinya mereka yang akan megang Indonesia ya kan. Dia pemimpin kita masa depan. Berarti ini udah konkret banget dong ya apa yang dilakukan oleh BKKBN tuh sudah Insyaallah, konkret. Tapi kalau untuk specifically untuk masalah perkembangan teknologi informasi ada nggak, Pak? Ya, kita termasuk mengadakan lomba penyusunan web. Kan? Bagaimana mereka betul-betul paham. Tapi di dalam pelatihan kita terhadap yang kita sebut dengan pendidik sebaya atau peer educator, pendidik sebaya itu diberikan berbagai informasi tentang bagaimana agar mereka mengenal kelebihan dan kelemahan teknologi informasi dan mempunyai kekuatan untuk memilah mana yang perlu dan mereka manfaatkan, mana yang mungkin sekedar tahu tapi mereka hindari dampak negatifnya. Jadi filternya diperkuat gitu ya, Pak ya. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk remaja-remaja kita yang lagi nonton nih, apa pesan-pesannya? Iya, bahwa masa remaja itu tidak mungkin kembali lagi. Setuju. Itu adalah bagian dari perkembangan hidup kita. Kalau mau coba, please do, coba apa saja tapi yang positif. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, coba gali potensi diri dengan cara berkomunikasi, ngobrol sama temennya. Karena yang disebut sukses itu tidak hanya dalam hal matematika saja. Tadi Pak Fasih sudah katakan, ya. Dan yang ketiga juga yang penting adalah bahwa kesuksesan itu adalah ketika kita bermanfaat untuk orang banyak, ya. Kalau misalnya kita terjebak narkoba, misalnya, atau katakanlah kita nikah terlalu dini usianya. Nah, untuk usia nikah ini perempuan itu minimal 19 tahun ya Pak ya? Apa 18 tahun? Kita harapkan umurnya di atas 20. Oh, malah di atas 20 untuk perempuan. Waktu itu semua fisik, biologis, rahim, saluran kelahiran segala macam itu kuat. Dan juga secara sosial, mental, emosional lebih siap ya. Kalau prianya Pak? Kalau pria diharapkan karena perlu lebih matang. 25 tahun. Jadi usia yang pas itu yang diharapkan. Jadi sekolah dulu, bekerja dulu, ya kan, baru kemudian merencanakan. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Fasih, terima kasih banyak. Bapak thank you banget ya sudah hadir di Ada-Ada Aja. Semoga perbincangan kita bisa berguna. Jadi berencananya Indra kapan nih? Sampai jumpa. Mengikuti definisi WHO, remaja itu adalah umur 10 sampai 24 tahun belum menikah. Saya masuk. Aku masuk kan? Aku remaja. Iya. Aku remaja senja. Wah, itu dia. Oh, itu berarti umur 10 sampai 24 tahun belum menikah. Itu remaja. Nah, jumlah mereka itu saat ini sekitar 65 juta. Bayangkan. Wow. Jadi hampir 3 kali penduduk Malaysia bagi kita remaja aja baru. Berarti produktif ya nantinya ya. Ini akan menjadi masa depan. Demografi. Betul. Nah, mereka ini tentu mempunyai peluang-peluang tapi juga tantangan-tantangan. Kita yakin bahwa remaja kita bisa lebih siap ke depan. Karena pertama dibandingkan dengan orang tuanya, mereka lebih terdidik. Mereka punya informasi yang lebih banyak, termasuk IT. Benar kan? Benar. Ini banyak yang pernah ngajarin orang tuanya cara pakai HP? Jelas. Kita ini agak gaptek, mereka ini canggih. Benar. Nah, jadi keleluasaan menerima informasi. Kemudian juga mereka tidak lagi terkotak-kotak di daerah mereka, di negara mereka sendiri. Mereka sudah bicara secara global. Dengan cepat dia bisa mendapat informasi dari luar dan memberikan informasi kepada mancanegara. Nah, tapi mereka juga harus hati-hati karena tidak semua yang mereka peroleh itu bermanfaat untuk mereka. Malah ada yang bisa juga membahayakan. Setuju. Salah satu penggunaan teknologi informasi tadi. Nah, kalau kita tidak bisa memilih-milih atau bisa melihat tapi punya ketahanan untuk bersikap dari informasi yang kita lihat, untuk tidak jatuh kepada hal yang tidak baik, maka sebagian dari remaja kita itu bisa jatuh pada hal-hal yang tidak diharapkan, yang bisa membuat masa depan mereka itu bisa jadi pudar. Nah, malah bisa terlempar keluar dari jalur yang mereka rencanakan. Berarti tuntutan untuk orang tuanya sekarang ini semakin berat gitu. Iya, karena bahasa mereka harus mengerti bahasa anak muda. Mereka jangan sampai juga mendoktrinasi, memakai saya dulu, padahal sekarang sudah beda. Beda zamannya ya. Betul. Tapi juga diperlukan kemampuan bagaimana berdialog dengan remaja di dalam masa pancarubahnya, yang mereka menerima informasi yang banyak. Orang tua, kalau biasanya orang tua tertinggal, tapi harus ada upaya untuk sabar, memahami dulu anak-anak muda ini, melihat. Kemudian kalau ada dialog-dialog harus dibangun berdasarkan kebiasaan dan cara berdialog anak muda gitu. Nah, Mbak Oki nih mungkin juga punya pengalaman. Kalau Mbak Oki selama ini gimana untuk menghadapi remaja Indonesia gitu ya? Menurut Mbak, apakah orang tuanya ini yang harus turun dalam arti kata nih? Orang tuanya gaul dong, orang tuanya bikin Twitter dong, orang tuanya main Facebook dong, supaya tahu apa yang dimainin sama anak-anak remajanya, atau malah justru di luar aja jadi pengamat? Saya rasa yang dijelaskan oleh Pak Fasih itu sudah bagus ya, dan yang tadi Indra sorot juga sudah sangat bagus bahwa orang tua juga harus main Facebook, orang tua juga perlu punya Twitter, orang tua juga perlu tahu Instagram, begitu ya. Karena contohnya saya punya putri, Allah menitipkan kepada saya seorang putri, dia belajar di luar.
Ya saya bisa tahu perkembangan dia melalui Instagram. Oh gitu. Karena saya follow dia gitu. Oh, di stalking sama mama sendiri ya. Di stalking sama mama sendiri serem juga ya. Sebagai orang tua, memang harus mengikuti apa yang sedang terjadi. Dan Indra, menariknya bahwa Indonesia ini negara yang pertama terbesar dalam hal penjualan gadget, terutama handphone. Oh iya. Nomor 2 baru Vietnam terkait dengan Asia ya. Artinya memang negara remaja-remaja kita ini memang mereka sangat aware sekali untuk dunia dalam genggaman itu. Benar. Dan pengguna internet salah satu 3 besar dunia kan. Dan banyak kasus-kasus kan perempuan-perempuan, anak perempuan yang hilang karena kenal sama temannya di Facebook. Oh iya. Terus tiba-tiba 3 hari hilang. Nah itu. Jadi maksud saya di sinilah komunikasi antara anak perempuan terutama ya anak laki juga mempunyai komunikasi yang baik dengan ibu dalam hal ini ya, dengan bapak juga, tapi kan lebih banyak di rumah itu ibu begitu. Jadi dalam berkomunikasi memang diharapkan orang tua tidak hanya berkomunikasi hanya memberikan nilai-nilai, nasihat, petua, tapi cobalah untuk menjadi teman, cobalah untuk mendengar begitu. Jadi itu kontribusi orang tua nih untuk perkembangan anak-anak remajanya mereka, bentuknya adalah seperti itu tadi ya, perhatian. Iya. Kemudian juga bimbingan, jadi teman. Iya, karena remaja itu dalam kondisi yang kepribadiannya sulit. Mereka masa anak-anak belum hilang benar, karena kan 10-24. Iya benar. Jadi masa anak-anaknya belum hilang benar, sementara dewasa juga belum gitu. Dan ingin selalu mencoba yang baru. Selalu ingin mencoba yang baru. Apalagi yang menantang-menantang. Benar kan yang di sini remaja-remaja nih, ya kan? Betul ya. Sukanya tuh nyoba hal-hal baru, menantang, setuju tuh ya. Nah itu tadi kalau kontribusi orang tua. Kalau kontribusi BKKBN sendiri nih Pak, untuk perkembangan remaja Indonesia itu seperti apa? Jadi karena menyadari remaja ini kan lebih percaya dengan temannya daripada orang lain. Betul kan? Setuju. Lebih percaya dengan teman kan? Nah, yang masih remaja ya. Aku masih remaja. Jadi kita memberikan program untuk remaja berbicara dengan temannya. Namanya program Generasi Berencana. Wah, keren. Ya. Salam genre Pak. Salam genre. Salam genre. Jadi salam ini adalah zero, tidak boleh ada toleransi terhadap apa? Jangan menikah terlalu muda, perkawinan. Fortuan, besok-besok pakai lagu saya kali opening. Siap. Kalau mau dinyanyiin lagunya bala-bala kali. Beres banget lo nggak pernah nyanyiin lagu gue. Tapi bagus dia lagunya. Arti sahabat. Emang sahabat itu penting untuk kehidupan semua orang ya. Tapi terpenting juga adalah memilih sahabat yang benar-benar baik dan membawa kita ke pergaulan yang baik juga. Betul. Biasanya kalau kita salah pilih, suka curhat kita suka kebongkar. Pengalaman sama siapa? Karena sahabatnya mulutnya rempong. Makanya jangan temenan sama ember. Gue selama ini temenan sama gayung. Oh, nenek gayung dong. Keren banget. Tapi ya di tengah kegembiraan kita sekarang ngumpul-ngumpul ini ya, ada keprihatinan juga nih. Karena kan kita tahu lagi-lagi ada selebriti Indonesia yang prihatin, ngapa mukanya nyengir? Itu emang giginya begitu, gila. Lo bilang dia nyengir. Orang lagi prihatin, nyengir aja. Nggak, jadi kan emang mungkin juga semua teman-teman pemirsa juga udah denger ya tentang Mas Tesi yang terkena kasus narkoba dan saat ini sedang berada di rumah sakit karena kondisinya. Betul sekali. Kita ingin tahu seperti apa sih kondisi terakhir dari Mas Tesi. Untuk itu kita akan hadirkan sahabatnya. Sahabat dekat. Dekat sekali, termasuk juga salah satu personil dari Sri Mulat. Betul ya. Sekali. Langsung aja kita sambut Mas Tarsan. Hai. Sehat banget. Emang dasar ya. Udah suruh masuk, kaki dia mundur lagi. Ya, kalau sama Ayu Ding Ding perasaan saya tuh maju mundur aja. Oh, Syahrini kali cantik. Orang terkenal Ayu Ding Ding, Tarsan juga ada kepanjangannya. Ada apa? Tarsan Tong Tong. Tong Tong. Om Tarsan. Iya, saya. Aduh, sayang lagi. Mas. Single. Lagi single. Nah, udah tahu kami di sini juga mau.
Indra. Iya. Dia lagi nggak ngerti aja. Kenapa? Rata-rata cewek itu kalau udah deket sama Tarsan aja, rezeki karirnya nanjak. Rezeki karir nanjak. Yo. Panjang umur lagi. Amin. Amin ya. Tapi Mas Tarsan sehat kan ya? Sehat banget kalau Baik, dia alhamdulillah. Nah, kelihatan. kita mungkin semua juga pemirsa penasaran nih sebenarnya. Mas Tessy itu kondisi terakhirnya gimana sih Mas? Ya, kemarin saya melihat dia sudah bisa duduk. Oh udah. Jadi saya ke rumah sakit. Lah emang tadinya tengkurap doang gitu Mas? Dulu miring aja. Miring. Apa begini aja? Oh, Celentang. Karena apa ya? Karena minum obat pembersih itu, jadi tenggorokannya itu agak luka. Aduh. Kalau nggak salah sampai ke lambung sedikit. Jadi dari sekarang awal tanggal 23 sampai kemarin itu dia masih nggak pernah kemana-mana. Nggak bisa ngapa-ngapain. Makanannya aja selain infus. Jadi berapa hari, 2 hari yang lalu itu apa? Lewat selang hidung langsung kalau nggak salah. Begini kalau nggak salah. Iya. Masih bisa diajak bicara kah? Nggak boleh bicara. Kalau boleh. bicara sakit. Jadi kita menggunakan ya bahasa komunikasi atau bahasa Tarsan. Bahasa tubuh aja ya. Loh itu apa artinya? Kok gitu? Jadi saya datang dalam keadaan sedih, ikut prihatin. Ikut prihatin yang pasti ya Mas ya. Cuma ini jadi ngomongin lagi masalah narkoba nih Mas ya. Kok kayaknya maaf nih sering banget kejadian kok ya pelawak gitu yang kena ya. Iya, baru untuk teman-teman kita orang dekat terutama 4 ya. Ada pelawak, ada penyanyi, ada Banyak artis. juga ya, 4 loh. Banyak. Yo. Kalau pelawak berapa ratus di sini? Enggak sedikit juga ya. Saya kira sedikit juga kalau dipikir 4. Contoh begini, kasus perceraian di Indonesia itu berapa jumlahnya? Banyak. Amat. Ini contoh, tapi satu Ayu Ting Ting dunia semua tahu. Itu karena Ayu ini bukan sembarang perempuan. Ya Makanya kan? saya ingin deket dulu. Susah dah ya. Si Om Tarsan lucu loh ini. Mas maaf loh Mas, ini kita lagi serius banget nih Mas. Mas nggak bisa serius. Mas. Ini nggak bisa gini, kalau gini kan saya maaf. Trimulat. Lucu loh. Trimulat, Dogon ya. Nah, kalau masalah pelawak sendiri Mas, banyak yang bilang gini loh, bahwa pelawak ini punya pressure atau tekanan yang sangat tinggi untuk selalu lucu di setiap kesempatan dan di depan banyak orang. Makanya kenapa banyak di antara mereka yang depresi. Jadi stres sendiri gitu ya, karena kemudian, saking banyaknya mikirin lawakan apa nih yang harus larinya ke narkoba. Mungkin saya kira nggak bisa meminit tentang jiwa ya. Kita bisa menghibur orang, tapi yang lebih penting harus bisa menghibur diri sendiri. Kalau kita punya sifat bersyukur, ya kita tetap harus bersyukur dong. Kalau namanya nggak puas itu banyak. Dia punya mobil 3, saya punya 1, sakit hati. Nggak boleh seperti itu. Kita syukuri apa yang ada aja gitu. Bersyukur intinya ya, sama rezeki yang bersyukur. dikasih. Kalau nggak bersyukur, wah ya sedih. Kita ngehibur penonton, nggak tertawa, itu memang resiko. Apalagi sampai lo, kalau penonton aja, hukum tuh kadang-kadang ya begitulah. Kira-kira Mas Tessy-nya mau nggak tuh Om, kalau misalnya setelah sembuh gitu ya, ikut rehabilitasi? Loh, itu harus. Kalau punya ketentuannya kepolisian yang ngomong mesti harus. Kalau enggak kan ya repot juga. Kalau polisi yang ngomong, kita dipanggil aja repot. Panggil sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, 3 kali dipanggil nggak datang, dipaksa. Ini polisi, aturannya seperti itu. Kalau diundang, lain lagi. Undang boleh datang, boleh enggak. Tapi kalau dipanggil polisi dan ketentuan dari sana, polisi menjalankan undang-undang. Dan memang rata-rata orang mengatakan, teman saya itu, kalau memang benar Tessy itu pengguna, ini benar-benar diselamatkan oleh polisi, Tessy ini. Ini kata Doyok seperti itu. Doyok waktu ketangkep bukan begitu. Saya diselamatkan oleh polisi. Kalau sampai saya nggak ditangkap, mungkin saya akan nyabu terus. Mungkin saya sudah mati, harta benda saya sudah habis. Ini hikmahnya untuk ke depan. Ya. Masih ada hikmah dari semua kejadian, itu yang kita harapkan tentunya ya. Makanya jangan coba-coba, jangan istilah saya korban, jangan mengorbankan diri. Itu. Jadi nyoba sekali, selanjutnya mana lagi? Itu pasti. Jadi buat generasi muda terutama yang ada di luar sana nih, pesannya Mas Tarsan gimana supaya menjauhi narkoba? Ada pesan nggak? Ya, jangan coba-coba. Lihat aja korban-korban itu seperti apa.
badannya rusak, banyak matinya daripada enggak, terutama harta benda. Kalau ingin tahu secara mendetail, pertama tanya ke BNN, kedua kalau ingin tahu museumnya, ada museum narkoba yang belum lama ini dibuka, itu miliknya Pak Hendro Priyono. Dan saya selaku anggota Granat juga ikut menyaksikan pembukaan itu. Kita lihat korban-korban itu seperti apa, itu komplit di sana itu. Karena memang ketika narkoba ini yang kena bukan diri sendiri aja, tapi keluarga, orang sekitar, semuanya jadi berantakan gitu. Jadi pencegahan dan dikasih tahu resiko dan bahayanya narkoba itu di sana tuh ada. Yang menggunakan seperti ini, yang enggak seperti ini. Supaya tahu aja. Kalau enggak ya itu jangan coba-coba itu. Jangan coba-coba merusak diri. Kalau shabu-shabu ya mendingan yang sayuran direbus itu loh, sehat, ya kan? Shabu-shabu Kak, iya benar. Jadi cari yang sehat aja lah, olahraga, senang-senang, sehat, kelihatannya juga kece ya Mas ya. Nih Mas Tarsan lihat, usia udah muda. 150 masih. Bukan 150. Salah, 155 gitu. Oke, buat Sri Mulat sendiri dong Mas. Muncul lagi gitu loh, ngumpul bareng gitu semuanya. Ya, semua itu kepingin muncul lagi. Pertama, kita sering tampil nggak berani menggunakan Sri Mulat tanpa seizin Juju. Oh iya. Kalau umpamanya ini global ini mau ngundang, dulu pernah kan? Sri Mulat di Global TV. Pernah. Nah, ini kalau diundang lagi seneng ngumpul sama teman. Oh, asik ya, kita tungguin nanti. Itu namanya kode tuh, kode tuh kode. Tapi kita sadar diri, pemain-pemain yang lama itu memang di kamera itu kurang bagus. Jadi ukiran Jeporonya tuh agak jadi harus ada yang muda-muda. Tanpa ada yang muda-muda itu kesegarannya itu nggak ada. Kok dibilang ukiran Jepara? Enggak, wong kulitnya bagus. Itu kayak di Wiron itu. Kayak batik di Wiron. Tua nggak apa-apa, kiriput nggak apa-apa, tapi yang penting rasanya, Bung. Ayo, mau coba? Oke, pesan terakhir mungkin ada yang mau disampaikan sama Mas Tarsan kepada pemirsa yang saat ini sedang nonton, mungkin juga fansnya Mas Tesi yang sekarang juga ikut prihatin gitu mewakili. Ya Mas ya. Jadi untuk Mas Tesi, sabar, tabah. Apapun yang terjadi ini adalah risiko dari satu perbuatan. Saya mendoakan yang lebih penting pertama sehat dulu. Ya. Soal lain-lain kita bicarakan ke sana. Untuk generasi muda, jangan coba-coba kalau tidak ingin celaka. Ini aja pesan saya. Itu yang terpenting ya. Dan ngomongin masalah generasi muda, ngomongin masalah remaja, itu memang saat yang sangat penting sekali ya untuk seperti apa mereka nanti ke depannya sebagai orang-orang dewasa. Nah, kita akan segera kembali untuk ngobrol dengan lebih seru lagi nanti tentang remaja sama orang tua, komunikasinya tuh harusnya seperti apa sih, terutama di dunia yang sekarang ini sudah sangat berkembang teknologinya. BKKBN akan hadir saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ada Aja. Yes, kembali lagi di Ada Aja. Dan satu hal yang kita mau bahas di saat ini, kita tahu ya perkembangan teknologi, terutama informasi itu luar biasa banget canggihnya gitu. Komunikasi itu sekarang semakin canggih dan semakin gampang. Tapi pastinya untuk setiap hal tuh ada dampak positif sama negatifnya. Nah, untuk remaja nih terutama ketika menghadapi kemajuan teknologi yang sedemikian canggihnya, gimana ya cara mereka untuk bisa terhindar dari hal-hal yang negatif? Ini kayak penonton saya sukanya kalau browsing yang aneh-aneh nih. Kelihatan mukanya, ya kan? Pasti yang aneh-aneh yang dicari. Nah, kayak gitu. Nah, kita harus bahas nih gimana seharusnya komunikasi yang terjalin antara orang tua sama remaja, terutama di zaman yang sedemikian canggih kemajuan teknologinya. Untuk itu kita akan ngobrol di sini bersama dengan, nah ini yang cantik sudah hadir di sini. Mbak, apa kabar? Boleh kita berikan tepuk tangan untuk dokter Anda, Oki Asokawati, MSI. Dan nah, Bapak yang ganteng ini ya, Kepala BKKBN Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD, SPGK. Kita berikan sambutan tepuk tangan dong. Bapak sih sehat ya? Mbak Oki sehat ya? Indra juga, sehat. Alhamdulillah sehat, walaupun yang sakit biasanya hati Pak. Hati ya, dan saku juga. Dan saku ya. Tapi kita ngomongin masalah remaja dulu nih Pak. Kalau menurut Bapak sendiri ya, gimana perkembangan remaja Indonesia saat ini? Ya. Jadi kalau kita usia dini, jangan menikah terlalu muda, dan tentu jangan melakukan hubungan seks yang tidak sehat dan tidak bebas, yang tidak sesuai dengan agama. Betul. Jangan terkena narkoba, dan jangan terkena HIV/AIDS. Oke, jadi itu hal. Jadi mari salam genre. Salam genre semuanya. Tidak boleh ada toleransi. Jadi kita latih mereka sebagai pendidik sebaya.
pendidik sebaya untuk mengajak teman-temannya. Bagus ya itu. Nanti kalau ada temannya yang sudah agak bermasalah, sebagian dari mereka ini menjadi konselor sebaya yang memberi nasihat, mengajak lagi kepada hal-hal yang baik. Keren, karena yang ngajakin remaja juga seumuran, bahasa mereka sama, cara mereka juga sama, jadinya lebih masuk ke pikiran mereka ya Pak. Dan lebih mudah dan lebih dekat dan bisa tiap sebentar dia berhubungan. Tapi kita ngomong-ngomong dari ini kesannya tuh remaja ini makhluk yang luar biasa, yang bener-bener kayaknya, waduh, harus ditangani dengan sangat hati-hati sekali ya Mbak Oki ya. Nah sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan seorang remaja? Kalau dilihat sebagai sisi psikologisnya gitu ya. Apa aja sih Mbak? Iya, tadi Pak Fasi sudah mengatakan bahwa peers group, teman-teman mainnya. Teman-teman main, iya, penting. Itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman yang memang bisa membawa masa depan kita lebih baik. Iya. Ya, karenanya tadi juga Pak Fasi sudah mengatakan program dari genre ini konsulennya ataupun pembimbingnya ada sama teman. Iya, karena remaja itu lebih tertarik kepada teman-temannya daripada sama orang tuanya. Ketika misalnya ada acara disuruh milih, mendingan pergi sama teman-temannya daripada sama orang tuanya. Jadi teman itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah informasi apa yang masuk. Ya, nah jadi saya senang sekali ada saja ini selain tadi yang fun, yang seru, tapi juga ada kerjasama dengan BKKBN. Keren dong. Iya. Ngomong masalah informasi tadi, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, informasi sekarang ini udah semakin canggih banget. Komunikasi anak sama remajanya, mereka harusnya gimana ya? Temukan jawabannya saat lagi. Tetap di ada aja. Kembali lagi di ada aja, masih ngobrol di sini bersama dengan Bapak Fasli Jalal dan juga Mbak Oki Sokowati ya. Kita ngomongin tadi tuh masalah remaja sama orang tua. Sebenarnya hubungannya gimana sih di tengah zaman yang gokil, canggihnya luar biasa ya sekarang ya. Mau informasi apa aja tinggal pakai jempol Jack, sekarang tek selesai ya kan? Mau terhubung dengan siapapun di dunia manapun, maksudnya di belahan dunia manapun. Dunia lain mah nggak bisa ya, agak susah. Maksudnya di ujung dunia manapun tuh bisa dengan handphone gitu kan, dengan ponsel, dengan apapun itu gitu. Nah itu yang terpenting sebenarnya, karena ini ada yang negatif, ada yang positif juga. Gimana cara milahnya itu ya Pak ya, PR-nya ya sebenarnya. Nah kita ngomongin masalah perbedaannya dulu nih. Kalau remaja zaman dulu, zaman Bapak remaja, Bapak remaja dulu sama sekarang bedanya apa tuh Pak? Pertama kita informasi masih terbatas ya. Jadi kita hanya tahu dari teman. Kadang-kadang kalau ada dana pergi ke kota besar, lihat bagaimana gaya hidup mereka. Bapak di mana dulu Pak? Saya di Sumatera Barat, di sebuah kota di Padang Panjang. Di Padang Panjang, luar biasa enak itu makanannya. Kemudian kita lihat foto-foto majalah, waktu itu majalah Aktuil misalnya, langsung kelihatan angkatannya ya Mbak. Jadi dulu tuh gitu ya, remaja jadi tuh nanti celananya gitu. Cubray, karena itu model rambut gondrong gitu kan. Karena itu modelnya seperti itu. Gaulnya kayak gitu. Gaulnya seperti itu. Oke. Terus sekarang kan udah beda. Sekarang informasinya lebih dasar. Banyak rayuan-rayuan juga, tapi banyak juga yang positif, yang memperkuat remaja, sumber belajar luar biasa. Model-model baik, ada contoh-contoh yang baik dari anak-anak remaja yang bisa memberi inspirasi gitu. Emang itu emang ada bedanya. Berarti penanganannya pun beda dong ya dulu sama sekarang ya. Betul. Seperti dan yang setiap tadi masa itu kan beda. Betul. Karena itu didiklah anak-anak Anda sesuai dengan zamannya, kata Khalil. Gitu. Itu yang terpenting ya. Oke, Mbak Oki. Kalau ngelihat seperti ini ya, pesatnya teknologi sekarang nih, dampak psikologisnya untuk anak-anak remaja tuh kayak apa sih Mbak? Berat menurut saya, Ndra, karena mereka itu kan lalu ingin jadi seperti itu. Perempuan-perempuan, katakanlah ya, jadi ingin terkenal, jadi ingin cantik seperti itu. Yang cowok-cowok juga jadi ingin seganteng itu. Saya seneng Indra sebagai host di sini, mudah-mudahan bisa sebagai tokoh identifikasi bagi remaja-remaja. Dalam arti kata, fun oke, tapi serius ngebahas dengan BKKBN bisa. Karena remaja itu perlu tokoh identifikasi dengan siapa dia bisa relate gitu kan. Karena kalau misalnya dia salah menokohkan seseorang, itu bisa membahayakan. Nah karenanya tadi sekali lagi komunikasi dengan orang tua sangat penting. Dan remaja itu mereka melihat orang tuanya bikin apa daripada apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Jadi kalau memang orang tuanya itu mempunyai sikap yang terintegritas bagus, orang tuanya itu juga mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan, insya Allah anaknya juga bisa mengikutinya. Setuju. Begitu ya. Kasih contoh berarti. Kasih contoh berarti. Nah jadi memang sekali lagi remaja ini berat karena mereka ingin tampil.
Nah, sekarang perlu juga diberikan kepada remaja, nilai-nilai hebat remaja itu seperti apa sih? Apakah hebat itu yang kaya raya? Apakah hebat itu yang populer? Apakah hebat itu yang cantik? Apakah hebat itu yang seksi? Apakah hebat itu yang maco? Itu yang harus dijelaskan kepada mereka. Nah, bahwa yang hebat itu kalau dia punya prestasi positif bagi lingkungannya. Nah, itu yang harus diberikan. Nah, penting itu ya. Oke, ini ngomongin masalah perkembangan teknologi, bener tuh Mbak Oki. Saya suka banget poinnya, bahwa ternyata ini bisa dijadikan juga tempat untuk berprestasi. Karena sekarang kita lihat juga banyak remaja Indonesia juga hanya pulang loh. Kan iya, bener. Ya pulang lebih baik daripada penonton nggak pulang, kan begitu kan? Iya, bisa aja. Penontonnya nginep ya, kasihan iya. juga. Mas Tesi itu pribadinya seperti apa sih Mas? Kalau kita lihat di layar kaca, kita kenal Mas Tesi ini kan lucu, menyenangkan gitu ya. Jadi Tesi itu memang di panggung bencongin ya, jadi waria. Tapi hatinya tuh dia periang gitu dia itu. Banyak canda juga. Periang itu bukan kedinginan. Meriang. Lucu juga ya. Mau dong sekali-sekali tajak ngelawak ya, mau ya. Tapi kawin siri dulu. Jangan kemana-mana, kita lihat apakah Ayu Ting Ting akan menerima lamaran dari Tarzan sesaat lagi di Ada-Ada Aja. Syukuri. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Ayo, silakan lanjut. Diterima nggak jadinya itu tadi? Apaan? Tuh tawaran dari Mas Tarzan. Nih sama yang itu aja tuh. Sorry lo bercanda, maaf ya. Maaf. Saya terima nih kan. Hai. Aduh, ini ya luar biasa ini memang nih. Jangan sama yang ini Mas, jangan. Mendingan sama yang ini aja nih. Ini lebih modern. Aduh, lebih cantik. Mas, ini lebih cantik. Berbakat. Mau dong. Kaya raya. Seksi. Langsung kita sambut. Oke. Miss Sosialita. Siapa namanya tadi? Ayah, Miss Sosialita. Saya tahu ibunya ini tetangga saya. Penanan Mas. Ini orang Tempur, Kabupaten Malang di Kepanjen sana. Iya loh. Namanya Miss Sosialita. Di sini Sosialita. Aslinya Sukini. Akunya Sosialita, panggilannya Sukini ternyata namanya. Adek, ojo ngono ta ya. Nama Sukini, muka kok gitu? Nama boleh desa tapi muka kan kutha loh. Dan yang penting rezekinya modern ya. Amin. Enak dong kalau udah kenal ibunya langsung aja hamar sikat. Lamar sikat. Yang disikat kemarin bukan aku, ibuku malah. Ya, biasanya kalau Lucu Miss loh ini Sosialita saya. hadir tuh membawa sesuatu. Kali ini membawa apa? Lihat baunya konde. Enggak. Ini orang ono fakta nyata ya, orang ono KPKP. Cuma kan dino iki ngerti ta? Hari ini saya penerjemah. Dino iki kan ada kerumunan. Ini bagus pakai sari tilawah, ini bagus. Tilawah lagi. Ini kan ada berita menyedihkan kan Pak ya, akhir-akhir ini kabarnya kan Om Tesi kan sakit sekarang ya kan. Nah ini dia itu mendapatkan support nih, support banyak orang di Twitter juga banyak support, di Facebook juga banyak support. Nih salah satunya ada artis kita, Jupe, dia juga ngomong di Twitternya dia itu kalau dia mendukung cepet sembuh akan Om Tesi gitu. Makanya nih di sini nanti ada Twitternya. Coba kita lihat ya, ini tweet dari Julia Perez. Om Tesi stay strong ya, we love you. Di tanggal 29 kemarin ya, memberikan. Pakai bahasa Jawa juga ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Jawa. Ada lagi nggak ya? Terus ada juga ini di Facebooknya Ustadz Arifin Ilham, dia juga ngupload foto nih Pak. Dia itu Iya, saya juga lihat tuh fotonya. Iya. Dia ngupload foto kalau dia ngejenguk Om Tesi. Ini dia pada saat Ustadz Arifin Ilham hadir ke Mas Tesi yang sedang dirawat saat ini dan masih dirawat ya. Ini Mas, beberapa hari yang lalu
Kalau Jupe kemarin saya antar besok Desi, kemarin sore. Tapi kan kondisinya semakin membaik kan ya? Baik, sudah bisa setengah duduk begitu. Oke. Hanya nggak boleh bicara aja. Pertanyaan banyak orang itu adalah sebenarnya penyebabnya, Mas. Kalau narkobanya oke lah, banyak faktornya. Tapi bahwa beliau memutuskan untuk meminum cairan itu, menurut Mas Tarsan kenapa? Jadi kalau itu ditanyakan, saya kira tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang. Jadi agak susah ya. Susah juga. Rumput agak goyang susah ditanya. Masa kita nanya begini? Ya kan? Ini bergoyang ya. Rumput susah. Kita susah juga. Kenapa sampai senekat itu Tesi? Jadi ya sangat kecewa temannya itu. Tapi mungkin Tesi juga lebih kecewa lagi ya. Jadi nggak bisa menjawab sebabnya apa. Ada yang disampaikan nggak sama Om Tarsan waktu pas ngejenguk? Mungkin ada kata-kata Tesi yang pernah dikeluarin? Nggak. Sementara ini Tesi itu memang nggak boleh bicara. Jadi kalau bicara katanya sakit, selangnya masuk tenggorokan. Jadi memang nggak bisa bicara sama sekali ya? Nggak boleh bicara. Nggak boleh bicara. Karena kalau untuk bicara sakit. Karena bayangin ya, minum apa itu? Obat pembersih lantai. Kalau support dari teman-teman di Sri Mulat sendiri seperti apa, Mas? Oh jelas, berdoa untuk keselamatan dan kekuatan. Kunci di kekuatan itu. Jadi jangan menyerah, resiko harus dipertanggungjawabkan. Dengan harapan ya jangan sampai terlalu diberatkan juga. Itu doanya anak-anak tuh begitu. Iya sih. Tapi kan terkadang gitu. Ketika urusannya dengan narkoba nih banyak yang bilang ada yang mendingan ya harus dikasih faktor jerak gitu. Jadi dimasukkan ke penjara. Ada yang bilang direhab aja. Kalau undang-undangnya tuh direhab kalau nggak salah itu. Jadi nggak sampai di penjara. Tapi nggak tahu juga ini.